adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Tetap luar biasa. Wih, mantap. Adik-adik, tahu nggak ya? Kalau hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Tapi kakak mau sapa dulu adik-adik yang ada di sekolah minggu GKPS Padang Wulan. Shalom adik-adik. Iya, kakak juga mau tanya dan mau sapa adik-adik yang ada di luar Medan yang mengikuti ibadah sekolah minggu juga pada hari ini. Halo adik-adik, shalom. Sehat-sehat semua kan? Wis, mantap. Terus kakak mau sapa juga adik-adik sekolah minggu. Halo Kak Ardela, apa kabar? Luar biasa, asik. Bang Aldo, apa kabar? Kak Sarah, wih luar biasa. Dan satu lagi ada Bang Bastian, halo Bang. Wah, lama ya tidak berjumpa dengan adik-adik. Dan hari ini ternyata sudah tanggal 29 Agustus. Minggu depan kita sudah masuk bulan 9. Wah, cepat sekali ya. Kakak mau tanya lagi, gimana kabarnya pelajaran adik-adik? Sekolahnya lancar? Bisa mengikuti semua pelajaran dari ibu guru? Dari bapak guru? Wis, mantap sekali ya. Dan hari ini adik-adik kita juga akan belajar. Adik-adik jangan bosan ya, kita hari ini belajar sesuatu yang luar biasa saat kita menjadi anak Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kita mau bertanya kabar teman-teman kita sekolah minggu dimanapun berada. Kita nyanyikan lagu Halo halo, hello hello, ola ola, apa kabarmu? Semua bersuka cita, kita bertepuk tangan ya. Halo halo, hello hello, ola ola, apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo, hello hello, ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Iya dong, kita nggak boleh sedih-sedih, kita nggak boleh merasa susah, karena ada Yesus di dalam hati kita. Ayo kita bersuka cita, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Halo halo, hello hello, ola ola. Halo halo, hello hello, ola ola, apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo, hello hello, ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yeay, Yesus ada beserta kita dimanapun kita berada saat ini. Karena itu adik-adik gak boleh sedih, semua harus bersuka cita ya. Dan adik-adik kakak mau tanya, hari ini ada berkat apa yang sudah kita rasakan? Karena kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Adik-adik boleh duduk dulu. Dan sekarang coba tarik nafasnya. Enak sekali ya. Pagi-pagi udaranya segar. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan karena kita hari ini masih diberikan nafas kehidupan. Tadi pagi dia udah makan. Enak makanannya. Wah, puji Tuhan, kita bisa makan makanan yang enak supaya jadi anak yang kuat dan sehat ya. Dan kita masih diberikan mata yang bisa melihat sekeliling kita dengan baik. Wah, puji Tuhan, banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan, ucapan syukur kita. Dan saat ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk bersama-sama menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan lewat satu lagu yang berjudul Bapa, Ku Datang Padamu. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Naikkan ucapan
akan berhenti mengucap syukur kepada Tuhan, karena pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, Tuhan selalu menjagai kita dan melindungi kita. Ayo kembali kita katakan kepada Tuhan, aku mau mengucap syukur. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Siang hari dan sore hari mengucap syukur. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kini saatnya kita untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat doa. Ayo semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami, kepada adik-adik kami sekolah minggu, dimanapun adik-adik kami berada saat ini. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan berikan waktu ketika kami hari ini boleh bersekolah minggu bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Tuhan, walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, dengan teman-teman sekolah minggu, kami percaya Tuhan Yesus yang menyatukan hati kami lewat kasih-Mu, lewat Roh Kudus, sehingga kami tidak sendirian mengikuti ibadah pada hari ini, tapi kami bersama-sama dengan saudara-saudari kami seiman. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, untuk nafas kehidupan, untuk semua anggota tubuh kami yang berfungsi dengan baik, untuk kesehatan, untuk semua kecukupan, makanan, minuman yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Dan biarlah Tuhan ketika kami mengikuti ibadah pada hari ini, Roh Kudus yang menolong kami supaya kami semua anak-anak sekolah minggu dengan sukacita memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman dan menjadi anak-anak yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah kami, jagai hati dan pikiran kami, jagai hati dan pikiran adik-adik kami sekolah minggu, supaya si jahat tidak mengganggu mereka, supaya adik-adik kami tidak bermain-main selama mengikuti ibadah, tetapi mereka boleh fokus mendengarkan firman Tuhan nantinya, supaya adik-adik kami menjadi adik-adik kami yang hebat, menjadi kebanggaan orang tua dan terlebih lagi kebanggaan Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami juga mau menyerahkan nanti Kak Tomu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Kak Tomu supaya boleh menyampaikan firman dengan baik dan nantinya adik-adik kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, satu minggu ini ada adik-adik sekolah minggu yang sedang berulang tahun dan mereka pastinya sangat sukacita. Ayo kita ucapkan selamat ulang tahun, kita bacakan nama mereka ya. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Jessica Elga Saragi tanggal 25 Agustus dan Benny Van Rafael Sipayung tanggal 25 Agustus. Selamat ulang tahun adik-adik. Kemudian selamat ulang tahun untuk Chris Theophilus Deardo Pranginangin tanggal 27 Agustus dan Rahel Priscilla Girsang tanggal 28 Agustus, juga Elquin Alodi Girsang tanggal 28 Agustus, dan yang terakhir hari ini selamat ulang tahun untuk Mika Milan Elizabeth Damanik tanggal 29 Agustus. Dan semua guru sekolah minggu juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang tidak disebutkan namanya
tapi yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya semua adik-adik yang berulang tahun diberikan Tuhan panjang umur, kesehatan, kepintaran, menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi kebanggaan orang tua dan juga kebanggaan Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun adik-adik. Dan tibalah kita saatnya untuk menghafalkan ayat hafalan, membaca dan menghafal ayat. Adik-adik udah disiapkan tadi Alkitabnya? Pastinya sudah ya. Ayo kita buka dari Galatia 6 ayat 2. Ayat hafalannya sangat mudah, nanti kakak akan bantu adik-adik juga untuk menghafalkan ya. Dari Galatia 6 ayat 2, kita baca satu kali aja, karena kakak tahu adik-adik semua pasti udah bisa. Dengan suara yang kuat, Galatia 6 ayat 2, 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Gak susah ya? Nah jadi nanti gerakannya Galatia 6 ayat 2, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolongan, nanti buat tangannya kayak gini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, kayak kita ngangkat beban berat, menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kristus seperti Yesus yang disalib. Mudah kan? Pasti mudah. Adik-adik semuanya hebat-hebat. Ayo kita ulang sekali lagi ya. Dari Galatia 6 ayat 2. Oke, semua sudah siap? Siap ya. Ikutin ke gerakan kakak ya. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2. Apa tadi ya? Aduh, lupa. Kita baca sekali lagi boleh ya? Oke, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolongan tadi dengan tangan yang seperti ini ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Galatia 6 ayat 2. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2. Ayat 2. Bertolong-tolonganlah mengangkat beban, menanggung bebanmu. Nah, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, nanti diulang-ulang lagi ya adik-adik, pasti semuanya bisa. Nah sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik, ayo nanti persembahannya boleh ditransfer melalui nomor rekening atau nomor OVO dan GoPay yang ada di layar adik-adik. Atau nanti boleh juga diserahkan kepada guru sekolah minggu ya kalau tidak bisa ditransfer. Dan mari kita memberikan persembahan dengan sukacita, dengan hati yang gembira, memberikan persembahan yang terbaik. Kita bernyanyi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ayo kembali kita nyanyikan lagu ini ya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak
Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan. Dan buat yang masih penasaran, hari ini Kak kita mau belajar apa sih? Pokoknya belajar sesuatu yang luar biasa. Walaupun adik-adik masih kecil, bukan berarti adik-adik tidak bisa jadi orang hebat. Nanti kita mau belajar satu hal. Kalau dari judulnya sih katanya jadi berkat di keluarga. Nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi sama Kak Tomu. Jadi adik-adik, ayo kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, ayo kita undang masuk ke dalam hati kita supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk ke dalam hatiku. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Dengan hati yang rindu akan firman Tuhan, ayo kita bilang sama Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku supaya aku bisa mengerti akan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Shalom adik-adik semua, masih semangat kan mengikuti ibadah kita? Adik-adik kelas balita, adik-adik kelas kecil, adik-adik kelas besar, masih fokus enggak ya? Kakak mau tes juga. Ayo coba lihat, ini jari apa? Jari jempol, jempol, terus ini apa nih? Kelingking. Kakak makin cepat ya, disebut ya. Kakak mau tes masih fokus enggak ya? Masih ngelihat TV atau layar handphonenya atau laptop yang dari mamanya, masih dilihat nggak ya? Ini jari apa? Ya bagus. Ini kelingking. Ini telunjuk. Nih kelingking. Nih jempol. Adik-adik semua masih fokus. Kakak senang sekali. Nah adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kakak bawakan firman. Nanti setelah kita baca firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari adik-adik, kita akan siapkan hati kita sebelum pembacaan firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelum pembacaan firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Tuhan Yesus kami yang baik. Tuhan sudah memberikan kepada kami kesehatan, Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan boleh sekolah minggu pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan diam dalam hati kami, membuat hati kami tenang, diam duduk dengan baik, boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kakak guru sekolah minggu kami. Mari Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kakak bilang kita akan baca firman Tuhan. Sudah pegang Alkitabnya, karena tadi juga kan, tadi waktu Kak Nulika bilang ayat hafalan, semua kan sudah pegang Alkitab ya. Kita akan baca firman Tuhan kita dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Lihat di layar TV-nya ya adik-adik, di layar handphone atau di layar laptopnya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Bagi adik-adik kelas besar atau adik-adik yang sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sudah bisa buka Alkitab, baca Alkitabnya, ayo sama-sama ikuti kakak. Kita akan membaca secara perlahan-lahan supaya adik-adik semua bisa sama-sama belajar membaca Alkitab dan kita boleh mengerti. Mari adik-adik, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah tadi Kak Nulika sudah sampaikan kan, tema kita hari ini adalah menjadi berkat. Menjadi berkat di tengah keluarga. Nah kita akan melihat cerita firman Tuhan tentang Naaman. Nah adik-adik coba lihat siapa nama Naaman. Naaman itu adalah seorang panglima dari Aram. Itu tadi yang kita lihat ya, seorang panglima raja dari Aram. Ia seorang yang terpandang, ia disegani, dia kesayangan raja. Nah, kemudian ternyata Naaman ini mengalami sakit kusta. Kalau dulu sakit kusta itu masih sulit untuk disembuhkan. Kalau sakit kusta orang menyingkir karena takut tertular, dia dikucilkan. Kemudian itu penyakit yang mereka membuat merasa malu bergaul dengan orang lain. Jadi Naaman ini sakit kusta, luka-luka besar muncul di tubuhnya. Mungkin kalau kita sekarang adik-adik jarang ya melihat orang-orang sakit kusta. Kadang-kadang kalau orang sakit kusta itu luka-lukanya sampai bisa membuat dagingnya ini lama-lama luntur, bisa-bisa nanti kakinya sampai busuk, diamputasi, jadi puntung kakinya. Itu yang bisa kita lihat kalau orang sakit kusta. Nah kemudian di waktu itu, waktu orang Aram berperang dengan orang Israel bergerombol, mereka ada membawa tawanan. Tawanannya adalah seorang gadis kecil. Seorang gadis kecil ini mereka tawan dan ditempatkanlah di rumah Naaman. Di rumah Naaman dia menjadi pembantu istri Naaman. Jadi gadis kecil yang tertawan ini bekerja sehari-hari membantu di rumah Naaman. Mungkin adik-adik juga punya di rumah yang membantu rumah tangga, yang membantu mama papa. Jadi dia ini dibawa tawanan dari Israel, masih kecil, seorang gadis kecil menjadi tawanan. Dia ditempatkan tadi di rumah Naaman. Nah kemudian Naaman ketika sakit itu, si gadis kecil ini kan melihat,
kasihan kali lah tuanku ini ya, dia nggak sembuh-sembuh. Terus dia berpikir, kan di negeriku, di Israel ada nabi, di Samaria ada yang bisa menyembuhkan. Mungkin orang ini nggak tahu ya katanya. Kemudian si gadis kecil dijumpai nyonyanya, istri Naaman tadi dijumpai. Kemudian dia bilang, nyonya, di negeriku di Israel sana ada loh yang bisa menyembuhkan. Pasti kalau tuan ke sana dia pasti akan sembuh. Oleh istri Naaman disampaikan ke Naaman, kata pembantu kita yang dari Israel itu, katanya di negerinya ada yang bisa menyembuhkan, kan gitu ya. Kemudian apa? Kemudian Naaman pergi melaporkan sama rajanya, tuanku raja, kata orang yang wartawan di rumahku itu, yang menjadi pembantu di rumahku, katanya di negeri Israel itu ada yang bisa menyembuhkan. Lalu Raja Israel bilang, baik kalau memang begitu silahkan pergi, nanti aku buat surat kepada Raja Israel, kan gitu ya. Jadi adik-adik bisa lihat. Kemudian Naaman pergi bersama pasukannya membawa persembahan perak, emas dan pakaian, karena mereka berpikir mau menghadap Raja Israel, bahwa yang dimaksud oleh gadis kecil itu adalah raja yang menyembuhkan. Sehingga dibawalah perak, emas, pakaian, itu semua dibawa. Tapi ternyata raja bilang, loh emang aku siapa? Apakah aku Tuhan bisa menyembuhkan? Dan dia mengatakan dia tidak bisa menyembuhkan itu. Hal ini didengar oleh Nabi Elisa. Jadi yang dimaksud oleh gadis kecil itu yang bisa menyembuhkan adalah Nabi Elisa. Kemudian disampaikanlah bahwa bukan raja, ternyata adalah Nabi Elisa. Jadi mereka pergi ke depan rumah Nabi Elisa, tetapi Nabi Elisa tidak menemui Naaman. Dia nggak mau bertemu. Yang disuruhnya siapa? Disuruh oleh Nabi Elisa adalah pembantunya untuk menemui Naaman. Nah, kemudian apa adik-adik? Nah, pelayan Nabi Elisa memerintahkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa, supaya Naaman mandi di Sungai Yordan selama 7 kali kalau mau sembuh. Ini pesan Nabi Elisa, dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Elisa tadi kepada Naaman. Nah, kemudian Naaman menjadi tersinggung. Dia marah. Kok Elisa itu nggak datang keluar ya? Tadi kan aku berpikir maunya dia datang keluar, dia bisa melihat, dia bisa maunya dia datang keluar, kemudian dia bisa menyuruh kayak misalnya kalau dokter kan diperiksa ya Dek. Kalau adik-adik sakit kan dokter periksa pakai stetoskop. Kalau disuruh mulutnya nganga untuk dilihat apakah tenggorokannya sakit. Nah ini masa yang mau menyembuhkan gak keluar? Masa yang mau menyembuhkan gak lihat luka-luka tanganku ini? Bo aku didoakan kek, bo aku dijamah kek, mana badanku yang sakit ini supaya aku sembuh. Kok ini hanya pembantunya disuruh keluar, malah disuruh cuman mandi di Sungai Yordan. Nah Naaman berpikir, ini kayaknya penghinaan ini. Mandi di Sungai Yordan, bukankah di negeriku banyak sungai yang bersih, lebih bersih dari Sungai Yordan? Jadi sampai Naaman membandingkan ada sungai Parpar, ada sungai di negerinya itu yang bersih, yang bisa untuk menyembuh, yang lebih bersih dari Sungai Yordan. Ada Sungai Abana, ada Sungai Parpar. Ngapain aku harus ke Sungai Yordan? Di negeriku banyak sungai bersih. Itulah pikir Naaman. Kemudian apa adik-adik? Seterusnya, nah kemudian Naaman tadi marah kan? Tiba-tiba para prajurit Naaman bilang sama Naaman, Tuan, tadi kan cuma disuruh mandi di Sungai Yordan 7 kali. Bukannya disuruh macam-macam, bukan disuruh yang berat-berat. Kalaupun disuruh yang berat-berat, mungkin tuanku juga pasti melakukan supaya sembuh. Tapi ini kan cuma disuruh mandi. Baru Naaman berpikir-pikir, iya juga ya yang kata pesuruh-pesuruhku ini. Aku cuma disuruh mandi, bukan disuruh melakukan hal-hal yang sulit aku lakukan. Nah, Naaman akhirnya mau, dia mandi di Sungai Yordan, mandi selama
7 kali, sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dia mandi di sungai Jordan 7 kali. Apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Penyakit kusta yang di badan Naaman sembuh. Semuanya hilang. Naaman sembuh. Nah adik-adik, Naaman mengakui, nanti adik-adik yang kelas besar, lihat Alkitabnya ya adik-adik. Lihat Alkitabnya, di ayat 15, itu nanti disebut dengan kesembuhannya Naaman yakin yang menyembuhkan bukan sungai Jordannya, yang menyembuhkan bukan soal Nabi Elisanya, tapi yang menyembuhkan adalah Allah yang disembah bangsa Israel. Makanya nanti adik-adik kelas besar lihat di ayat 15, 2 Raja-Raja 5 ayat 15 itu mengatakan, Naaman bilang apa? Akhirnya aku tahu bahwa di bumi manapun tidak ada Allah selain di Israel. Nah, dengan kesembuhan Naaman, dia mengakui Allah Israel itu ada. Allah Israel itu berkuasa menyembuhkan. Dari mana Naaman tahu? Dari si gadis kecil yang tertawan tadi. Gadis kecil yang lemah. Bayangkanlah orang tawanan menjadi pembantu, kan nasibnya itu gimana ya? Mungkin tersiksa, mungkin sangat kesulitan ya. Tetapi gadis kecil ini bisa menjadi berkat. Lewat dialah berkat kesembuhan terjadi bagi tuannya. Jadi gadis kecil ini bukan berarti ketika dia tahu di negerinya, di Israel ada yang bisa menyembuhkan, dia tidak diam saja. Nah inilah cerita firman Tuhan di kita. Terus adik-adik gimana dong? Gimana adik-adik sekolah minggu, bisa nggak jadi berkat? Bisa. Nah, adik-adik sekolah minggu juga bisa menjadi berkat. Berkat di mana aja? Berkat dalam keluarga. Bagaimana Kak? Aku bisa menjadi berkat dalam keluarga, aku kan masih kecil. Apalagi ada yang balita, umur 1 tahun sampai 3 tahun. Ada yang TK PAUD, ada yang kelas 1 sampai kelas 3, dan ada yang sudah besar. Nah adik-adik pun kecil, kayak gadis Israel tadi bisa menjadi berkat. Di tengah keluarga adik-adik bisa menjadi berkat dengan cara apa? Rajin membantu orang tua. Kita bisa lihat gambarnya itu. Itu ada anak kecil merapikan tempat tidur sebaik bangun. Kalau kita bisa membantu orang tua, ini menjadi berkat juga. Ada adik perempuan itu masih kecil, bantu mama cuci piring. Nah, kemudian ngapain lagi yang bisa? Mendoakan keluarga. Mungkin adik-adik ketika mamanya sakit, papanya sakit, atau opung sakit, atau abang sakit, kita bisa berdoa, Tuhan Yesus sembuhkanlah papa mamaku, atau sembuhkanlah abangku. Kita bisa mendoakannya. Kemudian apa lagi yang bisa? Mungkin adik yang sudah besar, kakak-kakak kelas besar bisa membantu adiknya belajar. Nah, membantu adik belajar juga jadi berkat. Kalau kamu bantu adikmu, mama papa nggak perlu pengeluaran lagi cari guru les. Karena ternyata si abang-abang dan kakak yang kelas besar udah bisa bantu adiknya. Kan itu jadi berkat juga. Kemudian apalagi menjaga adik. Ini ada beberapa contoh bisa adik lihat. Nah itu ada gambar anak besar, gambar anak kecil. Ngapain itu adik-adik? Mereka membantu mamanya merapikan tempat mainannya. Gak berserak mainannya. Mereka rapikan, mereka pulangkan ke tempat semula. Terus itu ada anak perempuan kecil. Nah tadi dibilang kan kalau aku kecil Kak kan gak bisa ngapa-ngapain. Siapa yang bilang gak bisa ngapa-ngapain? Itu adik kecil itu bisa bantuin mamanya, atau mungkin bantuin kakak pengasuhnya jemur kain. Mungkin itu kan di kelas anak-anak kelas kecil atau anak-anak kelas besar ada yang sudah bisa membantu. Seperti adik kita Aldo Sinaga bisa bantu mama merapiin kamar. Kemudian mungkin ada Langgang atau Anabel dan Isabel. Itu kakak sering lihat, dia sering bareng sama kakaknya pergi bantuin, ikut belanja ke warung ke sebelah. Itu juga membantu. Kemudian membantu menjemur, itu membantu menjadi berkat bagi keluarga. Nah adik-adik, ini tadi
yang kakak bilang, membantu belajar. Jangan pelit-pelit, jangan marah-marah waktu ngajar adiknya, jangan diketok pula kepala adiknya. Kita bilang, bodoh kali adik ini pun, capek aku ngajarinya. Jangan, kita mau berbagi ilmu, kita ajari adik kita. Nah itu yang di sebelah. Ternyata biarpun kecil bisa diandalkan sama mamanya. Dibilang gini, Renat, jaga ya adik ya, mama mau lihat masakan mama sebentar, nanti gosong pula. Kau lihat adik ini ya, katanya. Nah, dia bantu mamanya menjaga adiknya yang kecil. Kemudian apa lagi adik-adik? Ternyata kita juga bisa berkat di sekolah. Tadi kan berkat di rumah, terus kemudian menjadi berkat di sekolah. Seperti apa kakak menjadi berkat di sekolah? Kita bisa membantu teman-teman bersama-sama, kita bisa membersihkan sekolah, kita bisa membersihkan kelas. Kemudian ngapain lagi kita bisa? Kita bisa belajar bersama. Kita bisa belajar bersama. Kalau kita pinter matematika, kita ajarin teman kita. Kemudian ngapain lagi, Dek? Adik-adik semua, ternyata kita jadi berkat loh di sekolah. Ketika ada teman kita berantem, ketika ada teman yang berkelahi, kita bisa mendamaikan. Kita menjadi pembawa damai bagi mereka. Nah itu digambarkan ada kan? Ada teman lagi baru berantem. Nah si adik-adik kita ini yang perempuan bilang, ayo berdamai. Nah kita bisa menjadi pendamai. Kemudian adik-adik di mana lagi kita? Nah ini adik-adik bisa juga menjadi berkat. Melihat teman-teman kita ada yang sedang sakit, kita doakan. Kemudian ini kita menjadi berkat di sekitar tempat tinggal kita. Kita bisa menolong teman kita yang terjatuh dari sepeda. Atau mungkin ada teman kita yang ini nih ada gambar yang didorong di atas kursi roda. Mungkin teman kita ada yang sedang sakit, duduk di kursi roda. Ya sekali-sekali kita kunjungi, ini karena COVID ya. Mungkin kita terbatas, tapi apabila tidak ada COVID misalnya, ketika ada teman kita bisa datang, membesuk, kita doakan. Kemudian apalagi, kita juga bisa mendoakan teman yang sakit, kita bisa peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, ini semua kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Banyak hal yang adik-adik sekolah minggu bisa lakukan. Nah ini adik-adik, ada foto ini. Ada foto, itu apa adik-adik? Itu ada kunjungan ke panti asuhan. Ada kunjungan ke panti asuhan. Jadi adik-adik bisa juga menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar ketika adik-adik misalnya ulang tahun nih, karena tadinya sudah rajin menabung, kita bisa bilang papa mama, aku punya tabungan pak, ma, mungkin aku dengan ucapan syukur karena usiaku bertambah, aku ngunjungin panti asuhan lah. Kita akan memberikan kepada mereka berbagi sukacita. Jadi untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, kita boleh berbagi. Kita boleh dengan sekarang ini kan ada program menabung ya dari gereja ya, adik-adik jangan lupa juga program menabung itu penting. Untuk apa menabung itu penting? Itu melatih adik-adik supaya bisa mengelola uang yang diberikan orang tua. Kemudian nanti manfaat menabungnya banyak. Bisa juga nanti isi tabungan adik-adik itu ketika misalnya menjadi berkat di keluarga pun lewat tabungan itu bisa. Caranya gimana kak? Oh ya bisa. Ketika mungkin kita butuh nih, ma, kami disuruh harus beli buku. Buku ini penting. Oh mamanya bilang, aduh nak nantilah ya. Soalnya mama lagi gak punya uang. Karena COVID kan dagangan mama gak laku. Dia karena selama ini rajin menabung. Oh tenang ma, aku bisa. Kata si Gavin atau Langgeng. Ada tabunganku loh ma. Diam-diam kan yang mama kasih selalu ku tabung. Jadi mama gak usah khawatir. Nanti tabunganku ini bisa kok ma. Jadi gak usah mama memikirkannya itu jadi pusing. Dari tabunganku bisa. Nah adik-adik lewat itu pun bisa menjadi berkat bagi keluarga. Kemudian ini tadi ketika mengunjungi panti asuhan menjadi berkat bagi sekitar.
Bagaimana menjadi berkat di sekolah minggu? Itu tadi ada ya, kalau adik-adik perhatikan, bagaimana menjadi berkat di sekolah minggu. Kalau adik-adik di sekolah minggu harusnya adik-adik kan setiap minggu itu harus rajin mengikuti ibadah setiap waktu kita mengikuti ibadah sekolah minggu pada waktu yang sudah ditentukan. Adik-adik kan punya handphone, atau kelas besar lainnya rata-rata pasti sudah punya handphone kan. Nah, adik-adik bisa mengingatkan WA teman-temannya, bilang sama teman-temannya, ayo sekolah minggu, jangan lupa ya. Itu juga jadi berkat. Berkat di mana? Berkat di gereja. Jadi apa? Jadi perpanjangan tangan, jadi alat Tuhan juga untuk mengingatkan orang lain semakin dekat kepada Tuhan. Jadi adik-adik bisa deh. Nanti kan teman-teman sekolah minggunya yang kelas besar, yang kelas kecil, ini sudah bisa. Mau pinjam HP mama juga bisa, Ma, tolonglah hubungi mamanya temanku supaya kami bisa teleponan sebentar. Aku mau ingatkan dia besok supaya nggak lupa dia, Ma, ikut sekolah minggu gitu. Jadi makin banyaklah orang bisa ikut sekolah minggu. Adik-adik kan tahu kan lagu sekolah minggu kita, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Berarti makin bertambah-tambah yang akan ikut ibadah sekolah minggu kita. Jadi itu adik-adik semua, bahwa adik-adik walaupun kecil merasa belum punya kemampuan apa-apa, aku anak kecil, aku bisa menjadi berkat. Adik-adik semua bisa menjadi berkat Tuhan, melakukan hal-hal walaupun masih kecil yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, baik di keluarga, baik itu di sekolah, baik itu di gereja, atau dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat. Inilah cerita firman Tuhan bagi kita adik-adik. Semoga adik-adik semua semakin memahami bagaimana adik-adik semua bisa menjadi berkat yang dipakai oleh Tuhan, sama seperti gadis Israel yang ditawan tadi, yang menjadi pembantu di rumah Naaman. Bagaimana Naaman menjadi percaya ketika dia sembuh, mengakui bahwa Allah itu ada, bahwa Allah Israel ternyata ada. Jadi lewat firman Tuhan ini adik-adik semua bisa berperan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Kami tahu Tuhan Yesus, mungkin kami merasa kami lemah, kami masih kecil, kami belum punya uang untuk mencari penghasilan kami sendiri karena kami masih mendapatkan uang jajan dari mama papa kami. Tapi Tuhan sudah mengajarkan kami, Tuhan, bagaimana kami boleh menjadi berkat. Kami pun boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Kami pun boleh menjadi berkat di sekolah kami. Kami pun boleh menjadi berkat di gereja atau dimanapun kami berada. Tuhan, pakailah kami menjadi berkat-Mu. Berkati juga papa mama kami Tuhan. Berkati seluruh keluarga kami. Berkati kesehatan kami. Berkati guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Bapak buat firman hari ini. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bagaimana adik-adik, luar biasa kan? Iya benar, walaupun adik-adik masih kecil bukan berarti tidak bisa menjadi berkat. Banyak hal yang bisa dikerjakan di rumah, bisa membantu orang tua atau saudara-saudara. Juga untuk sekolah minggu, bahkan dimanapun kita berada. Jadi tetap jadi berkat ya adik-adik lewat semua hal yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Tomo. Nah, saat ini kakak mau undang adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa kita adalah anak terang, kita juga anak berkat yang mau jadi terang dan menjadi berkat dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di gereja, di sekolah, kemanapun kita pergi tetap menjadi terang dan menjadi berkat. Mari kita bernyanyi, aku anak terang, tugasku memberi terang.
jadi anak terang. Mau di rumah, di sekolah, kemanapun kita pergi. Jadi kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Kita nyanyikan refnya sekali lagi, tapi kita ganti kata terang menjadi berkat. Berkat di rumah, berkat di gereja, berkat di sekolah, dimanapun kita ada. Berkat di rumah, berkat di sekolah, berkat di gereja, kemanapun ku pergi. Berkat di rumah, berkat di sekolah, berkat di gereja, kemanapun ku pergi. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Sekali lagi, adik-adik, kita satukan hati kita dengan sikap hormat. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat semua hal yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih ketika Tuhan bangunkan kami dari pagi hari tadi Tuhan, dalam keadaan sehat sempurna, tak kurang suatu apapun. Terima kasih buat cuaca yang Tuhan beri. Terima kasih buat segala hal yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan keluarga kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu buat ibadah sekolah minggu yang sudah boleh terlaksana dari hari minggu-minggu yang lalu sampai dengan hari ini. Tuhan terima kasih, kami tahu Tuhan ketika kami boleh beribadah ini semua kesempatan dan anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur, berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Jessica, Elga Saragi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Beni Sipayung. Kami berdoa untuk Chris Theophilus Perangin-angin Tuhan. Kami berdoa untuk Rahel Priscilla Girsang. Kami berdoa untuk Elquin Alodi Girsang Tuhan. Kami berdoa untuk Mika Milan Elizabeth Damanik. Kami berdoa juga Tuhan, mungkin masih ada teman kami yang berulang tahun yang belum kami sebut namanya. Kami berdoa untuk semua teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Tuhan beri mereka kesehatan, Tuhan berkati mereka dalam kesehariannya, dalam studinya. Bagi teman-teman kami yang sudah memasuki usia belajar Tuhan, Tuhan yang memberkati. Biarlah kiranya adik kami ini, adik-adik yang berulang tahun, boleh semakin mencintai Tuhan, boleh semakin sayang kepada keluarga. Dan semuanya itu Tuhan, kami tetap berdoa supaya kiranya adik-adik kami ini tetap giat dan semangat menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sakit Bapa. Begitu juga mungkin orang tua sekolah minggu yang sakit saat ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati. Kami berdoa ya Bapa untuk Nathanael Sembiring yang sedang dalam pemulihan. Kami bersyukur buat Nathanael yang sudah Tuhan pulihkan. Dan kami juga saat ini bersatu hati Tuhan berdoa untuk mamanya teman kami anak sekolah minggu, mamanya Sarah, yaitu Inang Dona Borusi Payung yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang memberkati setiap proses yang dilakukan oleh tim medis baginya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan beri kesembuhan dan mujizat-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa untuk semua orang tua kami, saudara-saudara kami, jemaat GKPS Padang Bulan yang terpapar COVID Bapa. Begitu juga yang sakit, baik yang terbaring maupun proses pemulihan. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang terus memberikan kepada mereka semangat sembuh. Kami sungguh berdoa biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami minggu depan.
Tuhan kiranya yang boleh memberkati Bapak, memberkati anak-anak Tuhan yang melayani, memberkati Kak Yus yang akan membawakan firman Tuhan. Begitu juga pelayan-pelayan-Mu yang lain ya Bapak. Kami juga berdoa supaya minggu depan pun anak-anak sekolah minggu tetap rindu Tuhan, tetap giat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah adik-adik kami ini walaupun lewat online Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang menolong mereka, memberikan semangat tetap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapa di surga, terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami bersyukur jika sampai saat ini kami masih terus Tuhan pimpin dan memberkati ibadah-ibadah sekolah minggu yang boleh berlangsung. Kami bersyukur kepadamu buat tim live yang boleh bekerja sepenuh hati. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Kami terus berdoa supaya Tuhan yang memberkati mereka dalam setiap aktivitas mereka, dalam kesehatan mereka, dalam cita-cita dan masa depan mereka. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk semua peralatan kami, biarlah semuanya itu juga Tuhan boleh berkati, sehingga ini menjadi sarana dan prasarana bagi kami dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan beri. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa, doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Uhur Nami, Aseto Rangganup, Sengboi Dalanon Nami, Salakana Torsa, Dopham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. Bapa, terima kasih. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kami berterima kasih untuk adik-adik yang masih tetap tekun mengikuti ibadah kita. Terima kasih juga buat orang tua yang sudah mendampingi adik-adik kami mengikuti sekolah minggu. Semoga kiranya semangat adik-adik kami ini tetap boleh semakin bergairah, semakin semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Kami juga berterima kasih kepada semua pelayan-pelayan Tuhan hari ini, baik yang melayani, menjadi pemusik, menjadi MC, singer, dan secara khusus kepada tim live. Kami mengucapkan terima kasih. Kemudian kami juga mengingatkan ada pengumuman ini adik-adik ya, pengumuman dari seksi sekolah minggu dengan program pengumpulan celengan yang kita lakukan. Itu adik-adik paling lambat hari ini ya Dik, tanggal 29 Agustus, hari Minggu tanggal 29 Agustus, adik-adik harus ingat bahwa pengumpulan celengan kita bisa kita lakukan. Yang untuk kelas balita dikumpulkan ke Kak Sintia Sijabat. Kemudian untuk kelas kecil kita serahkan, kita kumpulkan ke Kak Kinski. Kemudian yang kelas besar kita kumpulkan ke Kak Karisma. Kemudian yang remaja dikumpulkan ke Kak Rolis. Kalau boleh adik-adik, saat nanti celengannya dibongkar itu difoto. Nanti hasil fotonya bisa dikirim ke kakak guru sekolah minggunya atau ke Kak Nulika ya. Jangan lupa adik-adik ya, bahwa pengumpulan celengannya paling lambat tanggal 29. Demikian yang bisa kami sampaikan dari seksi sekolah minggu. Atas perhatian kita semua, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.